Halo, bonjour, bonsoir. Jadi, hari ini aku memutuskan untuk buat channel YouTube baru. Sebenarnya aku udah punya YouTube sebelumnya, cuman di YouTube aku itu tuh kayak gak berkembang gitu. Mungkin karena aku jarang upload video secara rutin gitu mungkin. Nah, kemarin tuh aku udah bikin question and answer di Instagram. Jadi bagi temen-temen sahabat IG aku yang mau kasih aku pertanyaan itu udah aku kasih boxnya. Sudah lumayan banyak juga yang ngasih pertanyaan sama aku, jadi support aku buat bikin YouTube perdana ini gitu. Jadi aku buka ya pertanyaan-pertanyaannya. Definisi hidup bahagia. Menurut aku definisi hidup bahagia itu kita harus pandai-pandai bersyukur. Karena menurut aku tuh kalau misalnya kaya, punya pangkat, terus apalagi tuh, punya pasangan hidup atau sudah menikah, terus karir cemerlang, itu tuh belum tentu bahagia. Benar nggak? Possibilities untuk bahagianya mungkin lebih besar daripada sebaliknya. Cuman kalau dia nggak pandai-pandai bersyukur itu, ya belum tentu juga dia bisa bahagia. Jadi orang yang single, orang yang karirnya eh, masih mencari jati diri karirnya gitu, terus masih apalagi tuh pangkatnya masih biasa-biasa, terus keuangannya juga nggak terlalu bagus. Kalau dia pandai bersyukur, ya dia bisa bahagia. Gimana dari diri kitanya sendiri sih. Kalau kita pintar bersyukur, kalau kita pintar menikmati apa yang ada, ya kita pasti bisa bahagia, bener nggak? Jadi nggak perlu kamu misalnya, aku pengen bahagia terus aku harus nyari duit sebanyak-banyaknya, aku harus punya pangkat setinggi-tingginya, sikut-sikutan kayak gitu, nggak perlu. Justru nanti kalau kayak gitu kamu nggak akan bahagia karena kamu kayak terlalu ambisius gitu untuk hidup kamu. Jadi kalau kamu mau bahagia, ya kamu harus pandai-pandai bersyukur. Gitu nggak sih? Jadi aku tuh memang kerjaannya dari dulu sering pindah-pindah gitu. Kadang bisa di beberapa kota gitu. Pernah di Bali, aku pernah kerja di Bali, pernah kerja di Jogja, pernah pernah kerja di Bogor, pernah di Tasik, pernah di Jakarta juga pernah. Kerja di Jakarta tuh kayak gimana ya, kerja di Jakarta tuh takut karena orang-orang tuh pada nakut-nakutin, kerja di ibu kota itu lebih berat daripada ibu tiri, katanya kayak gitu. Sampai jadi takut kerja di luar Bandung. Jadi aku pernah homesick tuh cuma sekali seumur hidup aku. Bener-bener homesick tuh pas kuliah job training. Jadi kebetulan dulu aku job trainingnya dapet di luar Indonesia atau di Kuala Lumpur di Malaysia. Nah itu tuh aku umur berapa ya, umur 19-an apa 20-an gitu, tahun 2011 gitu. Job training di sana dan 1 bulan tuh masih senang-senang, keren ya gitu, culture baru, terus tempat baru, terus bener-bener keren banget lah, itu Malaysia tuh keren banget. Tapi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu udah bener-bener kayak kangen rumah, kangen mama, kangen teman-teman, main biasanya yang nongkrong-nongkrong, terus kangen juga sama tempat nongkrong, mall-mall, sampai kangen BTC. Dulu tuh sering main ke BTC kan, Bandung Trade Center, sering nonton di situ karena murah ya, cuma 20.000 kalau nggak salah nonton. Kangen banyak lah, sampai bener-bener nangis, terus kayak gak mau kerja. Tapi orang-orang di sana tuh baik, kayak pengertian gitu. Pas saat aku homesick tuh mereka kayak udah kayak menghibur, udah kamu jangan homesick, kan ada kita di sini gitu. Nggak kayak ngejudge gimana, karena kan pas homesick itu benar-benar kayak drama banget. Kan lagi incas nih di depan di reception, terus tiba-tiba kayak jenuh banget sampai kayak homesick banget. Terus aku kayak tiba-tiba, kak aku izin ke kantin ya. Hah, mau ngapain, katanya. Enggak, aku izin aja. Terus aku langsung kabur aja gitu. Terus dia tuh kayak, nah ini orang ngapain gitu tiba-tiba kabur gitu, bukan jam waktu istirahat juga gitu. Terus ya udah aku ke kantin. Di kantin aku kayak bukan nangis ya, kayak
merenung gitu, sampai diduduk di meja terus sampai kayak gini, terus diem aja, terus tarik napas hembuskan, tarik napas hembuskan gitu, kayak orang stres gitu. Cuma tiba-tiba disusulin sama kakak yang tadi, Lufti kamu kenapa? Enggak, aku lagi sedih aja ingat Bandung, kataku gitu. Oh ya udah, katanya. Terus kayak dia menghibur gitu, baiklah pokoknya. Dia pengertian, nggak yang langsung ngejudge, kamu nggak lagi kerja juga, ngapain lo terus ini ke kantin, bukan waktu istirahat. Enggak kayak gitu, tapi dia lebih kayak pengertian, tipe orang yang senang berpetualang itu, senang mencoba hal-hal baru. Jadi ya kerja juga bisa ada di eh, beberapa tempat gitu, maksudnya bisa pindah-pindah ke beberapa tempat gitu. Terus apalagi di kerjaan yang sebelumnya kemarin ini, sebelum corona, terdampak corona ini, aku kerja di perusahaan yang benar-benar bisa support aku untuk eh, mempelajari hal-hal baru, karena itu tuh banyak banget tripnya. Jadi aku sempet trip ke Kupang, ke Lombok, ke Bali, terus ke Jawa Timur, ada ke Jember, terus ada ke Mojokerto, ada Malang, Surabaya. Itu benar-benar kayak hal-hal baru gitu, mengenal pariwisata di sana gimana, mengenal orang-orang di sana karakternya kayak gimana. Itu benar-benar hal baru lah buat aku, dan aku bersyukur banget bisa keterima kerja di tempat tersebut. Ya karena COVID-19 ini ya terdampak lah si perusahaan tersebut. Jadi aku juga kena layoff juga. Sedih sih, cuman ya mau gimana lagi. Ya pengennya nanti dapat kerja yang seperti itu lagi sih. Semoga ya, amin. Apa ya? Hmm, oh ya, nomor 3 dulu ya. Nomor 3 yang paling aku favorit adalah serial Money Heist. Ini serial original Netflix yang bener-bener aku suka. Kenapa aku suka? Karena bonding antara karakternya tuh bener-bener erat banget, sampai kita tuh berasa kayak ada di situasi tersebut gitu. Dari season 1 sampai season 4 itu tuh kayak nggak berasa banget. Mungkin awalnya kayak aku males udah 4 season gitu, kayak cuman pada saat ditonton episode pertama, episode kedua, episode ketiga, kok nggak berasa gitu, karena benar-benar menikmati banget apa yang ada di dalam film tersebut gitu. Sampai aku ada karakter favorit aku di situ, namanya adalah Nairobi. Bener-bener favorit banget, karena di antara semua karakter itu dia tuh yang bener-bener paling paling kesalahannya tuh sedikit lah, maksudnya benar-benar bisa ditolerir lah kesalahannya tuh, nggak kayak yang lain. Ada yang egois, ada yang ambisius, ada yang uh, apa namanya, otoriter. Banyak lah karakter-karakternya tuh benar-benar kuat banget gitu. Pokoknya udahlah, kalian nonton aja kalau pengen tahu lebih lanjut serial tentang Money Heist ini. Nanti season 5 nya katanya sih coming soon, dan udah gak sabar banget pengen nonton season 5 nya. Yang kedua, itu adalah serial Netflix juga, itu Itaewon Class. Ini tuh drama Korea yang biasanya aku jarang nonton drama Korea, tapi nonton ini tuh bener-bener kayak memotivasi diri aku sendiri supaya lebih giat dalam menggapai impian. Tentang orang yang benar-benar gigih, benar-benar teguh pendirian dalam menggapai impiannya sampai impian itu tercapai. Jadi ada dua karakter utama, ada karakter si cewek, ada karakter si cowok. Si cowok itu benar-benar gigih menggapai impiannya untuk menjadi sukses. Si cewek itu benar-benar gigih dan tekad bulat dan pantang menyerah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, apa yang dia mau gitu kan. Coba deh nonton Itaewon Class, pasti kamu langsung kayak, oh iya ya, apapun usaha yang kita lakukan itu pasti ada hasilnya. Jadi kalau kita berusaha dengan gigih, itu hasilnya juga pasti akan lebih maksimal. Yang pertama itu adalah oh ini bukan serial Netflix sih, cuman aku kemarin nontonnya di Netflix.
Jadi yang pertama itu aku suka banget sama film Spartacus, suka banget. Jadi ini tuh udah ada 4 season apa 5 season ya, lupa. 4 season deh kalau nggak salah. Dan 5, nggak tau lah, pokoknya antara 4 sama 5 ya. Jadi ini tuh ceritanya tentang perbudakan kaum-kaum di Eropa dulu. Kalian tahu kan Colosseum kan, yang ada Spartan dan ada Tuan gitu. Jadi ini tuh bener-bener menggambarkan zaman dulu banget, tentang perbudakan yang manusia tuh nggak ada nilainya gitu. Sampai kalau misalnya budak tuh, nyawa budak tuh ada di tangan tuannya gitu. Dulu tuh bener-bener kejam banget sih. Gimana ya menjelaskannya? Ya gitulah, pokoknya tonton aja deh Spartacus, seru banget. Jadi kamu bakal terbuka pikiran kamu, terus zaman dulu tuh kayak gimana, terus dibandingkan dengan zaman sekarang kayak gimana. Seru banget. Pengalaman memalukan selama hidup banyak, karena aku memang orangnya malu-maluin ya. Banyak sih. Cuman dulu tuh pas masa kecil, sebenarnya agak jauh. Pas waktu kecil itu kelas 3 SD, aku tuh tipe orang yang benar-benar introvert dan gak berani memotong pembicaraan orang. Jadi ataupun guru. Jadi dulu di kelas nih, di kelas 3 nih. Terus guru tuh lagi nerangin, aku tuh pengen ke toilet, kayak udah ditahan-tahan gitu. Cuma nggak berani, kalau guru lagi nerangin tuh nggak berani kayak ngacung, Bu, saya mau ke toilet, itu nggak berani. Kenapa dulu tuh nggak berani kayak gitu? Kalau sekarang sih berani-berani aja. Malah sekarang sebaliknya gitu, kayak lebih berani. Cuma dulu tuh nggak berani, sama sekali nggak berani. Jadi guru ngobrol tuh malah ditahan. Mau ngacung tuh kayak takut jadi pusat perhatian teman-teman gitu, nggak berani. Makanya akhirnya ya udah deh keluar di situ. Sampai pak teman-teman, ih kamu nggak ke toilet, mm, mm, mm. Ups, kayak gitu lah. Pokoknya malu banget, dan di situ jadi pembelajaran buat aku supaya lebih berani. Karena kalau misalnya kita nggak berani, ya kita akan menerima resiko seperti itu. Malu, maksudnya harus berani bertanya. Cinta ya. Menurut aku sih kalau misalnya kita suka sama seseorang itu, nggak mesti orang tersebut kayak harus tiba-tiba magically cinta juga sama kita. Misalnya kita suka sama seseorang terus tiba-tiba kita berharap dia juga suka sama kita, nggak bisa kayak gitu. Jadi menurut aku sih kalau misalnya cinta itu harus diperjuangkan. Jadi kalau kamu suka sama seseorang, ya kamu berjuang sampai orang tersebut suka sama kamu. Bukan berarti kamu suka sama seseorang terus tiba-tiba orang tersebut harus suka sama kamu secara instan. Nggak bisa kayak gitu. Jadi berjuanglah, berjuang. Jadi kalau cinta itu nggak ada yang namanya bodoh. Maksudnya, ih kamu bego kok kamu suka sama orang tersebut pada orang tersebut cuek gitu. Enggak bego, kamu kurang usaha aja. Jadi usaha, karena aku juga pernah ada di posisi seperti itu, suka sama seseorang tapi orang tersebut tuh benar-benar kayak gak tertarik lah sama aku, kayak benar-benar apaan sih lo kayak gitu. Tapi aku tetap berusaha sampai kayaknya udah sampai 6 bulanan, udah pengen menyerah. Tapi teman-teman, ayo semangat, dan akhirnya bisa gitu. Akhirnya bisa dia tuh ada feedback baik lah buat aku kalau aku udah berusaha gitu. Jadi kamu tetap harus berusaha ya Zaki. Jangan berpikir kalau kamu jangan berpikir kalau kamu itu bodoh gitu kalau misalnya mencintai orang yang nggak mencintai kamu balik gitu. Tapi kamu berpikirlah, gue bisa kok bikin lo bahagia gitu, gue bisa lo bikin lo juga suka sama gue gitu. Jadi tunjukkan ya Zaki. Segitu dulu video aku kali ini. Dan aku juga udah coba untuk tidak nervous, tidak tegang. Cuman yang nggak tahu lah hasilnya kayak gimana ya. Nanti mungkin bisa kalian lihat, pasti kelihatan lah kayak tegang-tegangnya kayak gimana. Karena belum terbiasa aja ngomong di depan kamera tuh susah banget gitu. Kayak mata kita tuh harus menuju kemana, ke arah kamera tuh kayak awkward gitu. Cuman ya namanya juga belajar ya. Terima kasih ya udah nonton video aku kali ini.
Sampai jumpa di video aku yang lainnya ya. Dadah, bonjour, bonsoir. Next question itu adalah Mas Wisnu Adsputra. Ceritain sejarah tentang rengginang dong kak. Ceritain tentang rengginang gimana, gak ngerti apa itu, gimana cara menjelaskan.